Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Mesya Arundani, mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Baik, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan terkait materi manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen personalia. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia. Nah, diawali dari sejarah ataupun awal mula dari adanya manajemen sumber daya manusia ini, itu bukanlah merupakan suatu hal yang baru, tetapi sudah sejak lama di dalam kehidupan berorganisasi. Dengan seiring berjalannya waktu, manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya juga sering dilakukan. Di dalam kehidupan organisasi, manajemen sumber daya manusia ini sudah lama ada, baik itu dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dibutuhkan satu kesatuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Nah, awal mula terjadinya atau awal mula adanya manajemen sumber daya manusia ini dimulai dari timbulnya revolusi industri di Inggris. Nah, di mana dampak revolusi industri ini tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Oke, selanjutnya menurut salah satu ahli dalam bidang manajemen, yaitu Schuller, Dowling, Smart, dan Huber pada tahun 1992 mengartikan atau menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM bisa diartikan sebagai pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama yang kita ketahui atau secara umum ada 5 fungsi. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Di dalam fungsi perencanaan ini ada 2 kegiatan utama yang sering dilakukan. Yang pertama, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kedua ada analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada fungsi staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, di dalam tahapan ini terdapat 2 kegiatan yang sering dilakukan atau yang perlu dilakukan. Yang pertama, ada yang namanya rekrutmen atau penarikan calon atau pelamar pekerjaan. Nah, yang kedua ada namanya seleksi atau pemilihan para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya fungsi penilaian kerja. Nah, di dalam fungsi ini kegiatan dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Nah, di dalam fungsi ini ada 2 yang kita perlukan atau yang menjadi kegiatan utama. Yang pertama, penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja, dan yang kedua, analisis dan pemberian motivasi perilaku kerja. Selanjutnya, ada fungsi perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Nah, dalam fungsi ini ada pun 3 kegiatan yang sangat strategis. Yang pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja
khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Dan yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Nah, selanjutnya ada fungsi pencapaian efektivitas hubungan kerja. Nah, adapun dalam fungsi ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Nah, yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, sementara itu, menurut Schuller et al., setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Oke, selanjutnya adapun fungsi manajerial dalam manajemen personalia. Nah, di dalam manajer atau kita sebagai manajer personalia adalah seorang manajer yang mau tidak mau harus menjalankan fungsi-fungsi manajerial, yaitu fungsi perencanaan, di mana manajer personalia di sini ditetapkan dengan jalan menentukan sesuatu atau menentukan program yang bertujuan untuk membantu dalam proses pencapaian tujuan dengan melibatkan partisipasi secara aktif dari manajer personalia dalam bidang sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, di mana fungsi ini merupakan fungsi lanjutan yang harus dilaksanakan setelah manajer personalia menetapkan program yang telah disusun. Nah, di sini membantu manajer personalia lebih ahli dalam menangani masalah sumber daya manusia yang mengakibatkan seorang manajer personalia sering dimintai saran-saran oleh manajer bagian yang lain jika manajer bagian yang lain tersebut menghadapi permasalahan terhadap karyawannya. Nah, selanjutnya ada fungsi pengarahan. Nah, dalam fungsi pengarahan ini, di mana manajer personalia dalam mengarahkan karyawan untuk melaksanakan perintah atau tugas yang diserahkan agar karyawan tersebut mau bekerja secara sukarela dengan efektif dan efisien demi menunjang keberhasilan tujuan perusahaan yang sudah dimasukkan ke dalam perencanaannya. Nah, yang terakhir, fungsi manajerial yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, di mana pengawasan di sini untuk melakukan tindakan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan melalui analisa jabatan, spesifikasi jabatan maupun deskripsi jabatannya. Baik, kita akan lanjut terkait perbedaan atau apa sih perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Karena seperti yang kita ketahui, kedua hal ini adalah kedua hal yang sama. Tetapi setelah kita melakukan hasil baca buku ataupun hasil sharing-sharing kita, ternyata ada banyak perbedaan yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen personalia. Perbedaan yang paling terlihat di sini bahwa manajemen sumber daya manusia bersifat proaktif dan manajemen personalia ini bersifat reaktif. Manajemen sumber daya manusia mencakup sistem yang lebih luas, sedangkan manajemen personalia hanya mencakup bagian per bagian. Oke, di sini terdapat 7 perbedaan yang dispesifikasikan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Nah, yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa manajemen sumber daya manusia bersifat proaktif, sedangkan manajemen personalia bersifat reaktif. Nah, yang kedua, manajemen sumber daya manusia ini mencakup sistem yang lebih luas, sedangkan manajemen personalia hanya mencakup bagian per bagian. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia memperlakukan pekerja sebagai modal sosial, sedangkan manajemen personalia memperlakukan pekerja sebagai biaya variabel. Nah, yang keempat,
Manajemen sumber daya manusia di sini berorientasi pada tujuan, sedangkan manajemen personalia membutuhkan hasil. Nah, yang kelima, pendekatan yang dilakukan secara modern di dalam manajemen sumber daya manusia, sedangkan yang ada pada manajemen personalia dilakukan secara klasik. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia menganggap karyawan adalah aset sehingga harus dipelihara dengan baik. Sedangkan dalam manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi sehingga harus dimanfaatkan secara produktif. Nah, yang terakhir, manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Nah, itulah tadi perbedaan antara manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, semoga teman-teman mengerti terkait penjelasan yang tadi kami paparkan. Dan selanjutnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas teman-teman yang telah menonton dan juga untuk dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.